Sahabat integritas, ada kabar dari Twitter hari ini, utamanya dari akunnya Soleh Solihun terkait Samsat Jakarta Selatan. Kita udah kedatangan Kang Eson, akan cerita-cerita nih. Bagaimana sih itu kejadiannya, Kang? Jadi Soleh Solihun itu datang ke Samsat Jakarta Selatan, ngurus perpanjangan pajak 5 tahunan, otomatis juga ganti plat. Nah, secara prosedural kan dia harus cek fisik kendaraan, kemudian verifikasi, kemudian bayar pajak, terakhir dapat plat nomor. Nah, yang dia sampaikan oleh Soleh Solihun adalah ketika melakukan cek fisik dimintain uang 30.000. Dia upload itu ke Twitter. Dan di Twitter kemudian rame karena dikatakan 30.000 itu uang pungli. Jadi harusnya cek fisik gratis di luar biaya-biaya resmi, artinya biaya untuk bayar pajak kendaraan, plat itu sebenarnya kan ada ketentuannya. Tapi cek fisik kok dimintain 30.000. Nah, kemudian rame tuh di medsos gitu ya, dan kemudian karena rame di medsos datang perwakilan dari Samsat Jakarta Selatan, Kanitnya, Kanit Samsat, minta maaf sekaligus mengembalikan uang 30.000. Memang ini dia yang minta? Kanitnya yang minta atau siapa? Bukan Kanit yang minta, jadi petugas lapangan. Petugas lapangan, kalau menurut keterangan dari Kanit, dia adalah PHL, petugas harian lepas gitu. Jadi bukan polisi, bukan gitu. polisi, bukan ASN, tapi pegawai yang diperbantukan gitu ya. Nah, bukan polisi tapi mintain duit di kantor polisi. Gimana tuh? Kalau Samsat kan sebenarnya ini kantor terintegrasi ya. Artinya kantor ini melayani administrasi kendaraan bermotor ya. Penyelenggaraan administrasi kendaraan bermotor termasuk pajak kendaraan bermotor, kemudian balik nama kendaraan, salah satu beberapa di antara pelayanan begitu ya. Nah, ya pasti bukan, tanda kutip bukan biaya resmi tadi sampaikan. Karena kenapa kita bisa sebut tidak biaya resmi? Nggak ada kwitansinya, tidak ada tanda bukti pembayaran. Jadi kalau tidak ada kwitansinya berarti itu sudah pasti pungli, pungutan liar. Jadi kan yang dilakukan adalah ketika gesek itu dimintain uang 30.000 gitu. Tapi dia tidak menyerahkan tanda bukti atau kwitansi itu. Nah, ini ambil duitnya? Ambil duitnya, 30.000. Nah, proses dianggap sudah selesai karena Kanitnya datang ke Soleh Solihun ketika rame di media sosial. Dan dia mengatakan bahwa orang ini juga dipecat, dan menurut keterangannya bahwa orang ini baru kali pertama. Baru satu kali? Baru satu kali gitu ya, walaupun banyak kecurigaan publik. Ini benar baru kali pertama si petugasnya minta duit gitu ya, mungut secara liar ini, atau baru kali pertama ketahuan. Itu juga jadi banyak pertanyaan. Itu gitu tuh, baru pertama kali ketahuan atau memang baru pertama kali berbuat? Nah, itu kan masih belum jelas ya. Kenapa kita banyak ragu, publik ragu? Karena praktek ini bukan dialami sama Soleh Solihun aja, dan bukan hari ini. Tapi kalau kita merujuk ke belakang gitu ya, itu udah penyakit tahunan. Jadi bahkan ada frustasi itu sebagian masyarakat sulit bos untuk menghilangkan praktek pungli di Samsat salah satunya. Karena ini udah membudaya dan ini kejadiannya ini
ini bukan yang hanya di Jakarta, tapi di beberapa daerah kalau kita ikuti perkembangan di medsos itu terjadi di banyak tempat, terjadi di banyak samsat di luar Jakarta. Dan semua rentan harganya sama atau gimana? Nah, itu juga unik gitu ya. Uniknya apa? Karena rata-rata tuh 30.000 cek fisik. Walaupun ini motor ya. Iya. Nah, saya pernah ngalamin hal yang sama juga dalam artian setahun yang lalu Jadi sebenarnya abang ini seorang Bang Eson pernah juga ngalamin dalam artian kita ngeliat kejadian. Bukan orang yang menyuap atau membayar praktek pungli itu. Jadi setahun yang lalu sebenarnya udah rame juga soal praktek pungli di Samsat ya. Iya. Termasuk juga ada Satpas pengurusan SIM, tapi kita mungkin fokus sekarang di Samsat. Iya, jadi di waktu Samsat itu saya cek fisik kendaraan mobil gitu ya. Nah, di depan saya itu ya, di pengendara-pengendara sebelumnya itu setelah dicek fisik ada kaki tangannya petugas. Ini untuk mobil ya, bukan motor. Kalau Soleh-Solihin kan motor. Kalau saya mobil waktu itu. Nah, kaki tangannya itu sudah memberikan kode-kode tuh buat pengendara. Jadi kode jari 2 itu mungkin 20.000, mungkin maksudnya 30.000 atau 50.000. Jadi standarnya katanya informasi soal besaran praktek punglinya untuk cek fisik kendaraan itu antara 20 sampai 50.000. Sebenarnya mungkin dia akan lihat kendaraannya ini mewah atau biasa aja. Mungkin kalau mewah mungkin bisa jadi lebih besar dari Kalau itu. Mercy 50.000. Barangkali ya kalau Avanza lama ya paling 20.000. Ya, jadi kalau mobilnya jelek mungkin dia nggak tega minta duitnya. Tapi itu yang terjadi. Jadi kejadian yang berulang dan dianggap bukan rahasia umum, Om. Jadi ini hampir terjadi setiap saat gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga dikeluhkan banyak warga. Praktek pungli salah satunya. Di luar itu misalnya ada soal ini nyata kan nih kita udah zaman modern nih. Iya. Sebenarnya ngurus-ngurus apa aja kan bisa lewat perbankan gitu atau misalnya aplikasi. Online, nah, di sana masih terima uang tunai juga. Proses pembayaran tuh masih tunai di luar konteks pembayaran resminya ya? Pembayaran resminya juga masih bisa itu. Masih tunai. Nah, kemudian masih ada interaksi tuh antara orang dengan petugas. Nah, ini yang kemudian titik rentannya di situ. Jadi itu yang kemudian terjadi. Ada calo pasti masih marak. Walaupun sebenarnya beredar banyak spanduk gitu ya, kalau kita ke Samsat jangan urus dengan calo. Yeah. Itu ya banyak beredar. Tapi ini prakteknya masih aja banyak gitu ya. Tulisannya ada ditempel di mana-mana. Tempel di mana-mana, tapi orangnya juga ternyata ada di mana-mana. Gitu. Jadi, nah, di luar itu ada spanduk tadi jangan mengurus lewat calo, kemudian bahkan ada beberapa tempat jangan membayar petugas. Nah, seringkali yang dilihat oleh publik ini cuma hiasan doang, Bos. Karena prakteknya mereka masih minta. Atau dengan bahasa yang halus, ketika ditanya bayar nggak Pak? Jawabannya adalah seikhlasnya. Seikhlasnya berapa? Kalau ditanya berapa kan bingung juga tuh. Ya orang kadang ngasih 10, 20 gitu. Jadi untuk cara aman seringkali petugas itu mengkamuflase dengan bahasa seikhlasnya. Kalau dikasih 2.000 tapi pasti cemberut ya pastinya. Nah, yang lain itu soal keluhan nih beberapa orang anggap nih jangan-jangan nih praktek pembiaran. Jadi seolah-olah dibiarkan saja gitu kan. Dan tapi kalau ada sampai terblow up seperti ini ya? Nah, itu yang kemudian dianggap sial. Sial aja. Sial lagi apes gitu, apes karena itu tadi kenapa bisa dikatakan pembiaran? Slogan yang calo itu masih panduknya ada, prakteknya calo masih banyak gitu ya. Nah, kemudian tadi jangan memberikan uang tips kepada atau memberikan uang petugas, ternyata petugasnya juga masih minta. Persoalannya ada pembiaran atau memang karena fungsi pengawasannya nggak berjalan dengan baik ya. Berarti saran yang tadi yang sempat disampaikan Bang Soleh-Solihun ini juga ternyata sudah ada ya, bahwa kan tadi Soleh-Solihun di beberapa media itu disebutkan bilang bahwa kasih dong tulisan prosesnya harus gratis. Itu betul, Bos. Jadi setelah kejadian itu dibikin spanduknya. Walaupun banyak orang juga khawatir begini. Ya khawatirnya jangan-jangan ini cuma sebentar doang. Sesaat ketika rame doang. Kemudian kalau udah mulai agak reda pemberitaannya kumat lagi nih. Praktek-praktek gini gitu ya di ini. Nah, ada juga orang yang agak nyinyir begini. Ya elah Bos, ini kan
Lo juga setahun sekali, 5 tahun sekali, anggap aja amal gitu. Iya. Dianggap ini praktek suap korupsi kecil, receh. Bahkan jadi amal. Jadi amal, dia yang bilang amal. Tapi jangan lupa, ini dianggap remeh, mungkin nilainya kecil 20-30 ribu. Tapi ingat Pak, yang ngurus soal administrasi kendaraan di setiap samsat itu nih jumlah pemohonnya ratusan. Bahkan ribuan. Bahkan ribuan, tidak sedikit. Tidak sedikit, jadi artinya kalau 30 ribu nih, 500 motor, 1000 motor, dapatnya banyak banget tuh. Ada yang bilang, bisa nyicil mobil lagi, nyicil motor lagi gitu ya. 30 ribuan, 30 sampai 50 ribu di seluruh Indonesia itu ada kesamaan pola. Pertanyaannya kalau 30 ribu di seluruh yang Indonesia ini ribuan ini, lari kemana duitnya? Nah, itu yang kemudian menarik untuk ditelusuri, Bang Ayub. Jadi kok nilainya sama 30 ribu? Ada juga kecurigaan, jangan-jangan dari 30 ribu tuh ada komposisi yang dipecah. Sekian-sekian masuk kemana. Kalau klaimnya misalnya kayak petugas yang kemarin kasusnya Soleh Solihun kan dibilang itu buat kepentingan pribadi dia, buat nambah-nambahin katanya penghasilan gitu ya. Walaupun banyak pihak juga yang nggak percaya baru sekali buat nambah-nambahin atau hanya dia gitu. Ya kan yang perlu ditelusuri, ada nggak dia misalnya menyetor ke pihak-pihak tertentu gitu, atau yang membackingi dia gitu. Ada yang mengumpulkan tidak tuh? Betul, nah ini yang kemudian jadi tugasnya pengawas internal termasuk di kepolisian ya. Atau kalau ini kan sebenarnya lingkupnya tim saber punglinya tiap provinsi ya. Ada bahkan sampai tingkat pusat menelusuri itu. Untuk mengawasi proses pelayanan publik khususnya di Samsat. Menjadi lebih baik. Nah cuma kan yang kita lihat ketika praktek ini muncul, yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang menurut kita bukan penyelesaian yang sistemik. Jadi bisa disebutkan sebagai bukan penyelesaian sistemik karena apa? Kalau udah ke blow up, orangnya cuma dikasih sanksi. Selesai, tapi membangun sistem pencegahannya enggak. Tidak hanya atraksi seolah-olah terjadi penyelesaian. Paling enggak ya dia pengen ngasih tahu publik orang ini udah dikasih sanksi bahwa praktek ini enggak dibenarkan. Orangnya udah dipecat. Ya kita nggak tahu ya seperti apakah betul dipecat atau ini hanya buat atau diusir bentar habis itu balik lagi. Ya. Sangat mungkin gitu ya, tapi ada kemungkinan itu ya. Kita belum tahu ya, paling tidak kan kita juga nggak bisa menduga-duga. Tapi pertanyaannya apa hanya sekedar memecat dianggap selesai persoalan? Padahal kan enggak kan. Pemecatan bukan solusi akhir. Bukan solusi akhir. Nah satu lagi Bang Ayub, bahwa pungli untuk misalnya cek fisik itu bukan satu-satunya pungli yang terjadi di Samsat. Jadi kalau kita waktu pernah memetakan tentang praktek-praktek pungli di Samsat, cek fisik salah satunya. Salah satunya cek itu nilainya betul. Ini salah satunya itu 10 sampai 50 ribu. Besaran nih. Jadi ini jumlah yang tentatif ya. Itu 10 sampai 50 ribu. Untuk cek fisik tok kendaraan. Di luar itu adalah legalisir pasca cek fisik. Jadi ngecek berkas yang dicek fisik kan ada juga. Itu kadang dimintain duit juga. Dimintain duit lagi. 20 ribu sampai mungkin nilainya sampai 100 ribuan. 50 ribu tuh sampai 100 ribu. Betul. Nah kemudian satu lagi misalnya ketika si orang itu ngurus perpanjangan pajak tahunan atau pajak 5 tahunan nggak pakai surat kuasa, dimintain lagi tuh. Kan sebenarnya pengurusan harusnya dilakukan oleh pemohon langsung. Iya. Kalaupun tidak ada pemohon langsung bisa pakai surat kuasa kan. Nah kalau ada yang nggak pakai biasanya dipersulit, nggak bisa. Nggak bawa surat kuasa nggak boleh. Nggak boleh. Nah cuman ada juga yang dengan jalan pintas ya Pak mohon dibantu ya biayanya sekitar tadi 20 sampai 50 ribu. Itu cuman buat salah satu syarat aja. Untuk men-skip surat kuasa aja. Atau surat dari leasing. Atau surat dari leasing itu harus 50 ribu, 20 sampai 50 ribu. Jadi kan ada yang salam tempel atau bahkan misalnya dia berani menyebut oknum petugas ya pastinya. Jumlah tertentu. Nah di luar itu misalnya cabut berkas gitu ya atau mutasi. Itu nilainya bisa 100-an ribu minimal. Bahkan lebih. Paling kecil bahkan bisa lebih ya. Jadi mutasi, kemudian ada lagi ambil plat nilainya
kalau di banyak tempat kita amati jawabannya adalah requestnya adalah penyebutannya seikhlasnya lagi tuh Bang Ayub gitu ya. Oh, disebut yang penting seikhlasnya. Ikhlas, ada juga yang berani menyebut angka ya 20.000, 30.000 tergantung Kelihatan orangnya, kalau cakep-cakep dikit ya 100.000 lah. bisa ya. jadi begitu. Jadi nggak ada harga yang pasti sebenarnya, kecuali yang 30.000 cek fisik itu menarik tuh. Kalau kita coba telusuri ini jangan-jangan sudah ada keseragaman, nggak boleh lebih dari 30.000. Jadi itu yang sebenarnya praktek-prakteknya. Jadi Soleh-Solihun hanya kena satu aja gitu. Jadi dia mungkin selamat di verifikasi form cek fisik, nggak dipalak tanda kutip. Iya. Kemudian juga ambil plat dia nggak dikenain duit gitu ya. Jadi ya paling tidak sebenarnya dari beberapa praktek-praktek yang muncul, kecurangan yang muncul di Samsat itu, Pak Soleh-Solihun hanya kena satu. Kena salah satu bagiannya. Atau salah satu doang yang bisa aja yang lain ada. Nah, Bang Soleh-Solihun bisa ngomong lagi tuh. Nah, Samsat ini sebagai ruang pelayanan publik berarti tidak bebas korupsi dong. Ya itu yang terjadi di banyak tempat, walaupun sebenarnya harus diakui di beberapa tempat Samsat di daerah itu kalau kita amati di Twitter gitu ya, di media sosial disebut beberapa daerah yang wah nih Mas di daerah ini nggak ada yang berani minta uang petugasnya. Jadi artinya bersih dari praktek pungli, suap menyuap gitu. Jadi disebut di daerah Jogja, kemudian ada beberapa daerah di Sumatera atau di Kalimantan yang bersih. Nah, ini sebenarnya harus jadi percontohan tuh. Gitu ya, percontohan Samsat itu sebenarnya kalau mau serius bisa loh bebas dari praktek korupsi gitu. Apalagi kalau kita lihat di beberapa Samsat di Jakarta, khususnya di Jakarta, itu hampir rata-rata yang kita lihat dia dapat predikat zona bebas dari korupsi, wilayah bebas dari WBK. Wilayah bebas dari korupsi. Dia tapi kenyataannya ini wilayah bebas mungkin melakukan korupsi. Jadi multi tafsir jadinya WBK ini ya. Wilayah bebas korupsi memang tidak ada korupsi di dalamnya, atau wilayah bebas saja melakukan korupsi. Jadi itu mungkin yang kita sebut sebagai ironi ya. Ironi di praktek suap menyuap atau praktek pungli di Samsat. Paradoks ya. Jadi seharusnya kemana sih pelayanan publik kita ini, perbaikannya apa yang perlu diperbaiki sih? Nah, jadi ini kan belajar dari kasus Soleh-Solihun, harapannya bisa jadi momentum tuh untuk melakukan pembenahan di Samsat, khususnya termasuk juga sektor pelayanan publik yang lain kan. Selain ada Samsat, ada Satpas untuk ngurus SIM dan sebagainya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi itu. Perlu ada evaluasi secara menyeluruh tuh tentang sistem ini di lingkungan Samsat, termasuk juga memetakan di titik-titik mana ada terjadi praktek korupsi. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat mekanisme reward and punishment. Jadi kalau sudah dinyatakan Samsat ini adalah Samsat yang bersih dari korupsi, kalau masih ada praktek ini, sebaiknya tanda kutip bukan hanya dipecat Pak, tapi diproses secara hukum. Dan bukan hanya oknumnya saja. Ya betul, artinya siapa yang bertanggung jawab di situ juga harusnya diberikan sanksi. Karena artinya apa? Pengawasan dia kendor, pengawasan dia tidak berjalan. Nah, yang lain juga soal pengawasannya tadi yang harusnya diperketat tuh. Jadi membangun sistem. Jadi ke depan mungkin perlu didorong tidak ada interaksi antara orang dengan petugas. Jadi sebenarnya kalau bisa online kenapa harus datang sih? Gitu. Atau misalnya kenapa sih di pajak tahunan bisa online bersih dari praktek korupsi, tapi pajak 5 tahunan mutasi cabut berkas dan sebagainya masih harus ada praktek korupsi. Nah, ini kemudian perlu dilakukan tuh upaya-upaya itu. Nah, yang lain adalah sosialisasi bahwa pelayanan publik ini gratis, cek fisik gratis, verifikasi dokumen gratis. Jadi sepanjang sosialisasi dibuat sangat masif, petugas juga agak ragu-ragu, mungkin dia akan berpikir ulang untuk melakukan praktek. Dan juga mungkin pada saat terjadi suap menyuap itu bisa tahu di mana bisa melapornya. Ya, nah itu kemudian harus dibuka kanal-kanal pengaduan nih Bang Ayub. Jadi publik juga nggak akan bingung. Jadi kalau ada praktek pungli ngelapornya kemana? Apakah hanya ke Satgas Saber Pungli atau ada mekanisme di internal yang bisa dilaporkan? Nah, ini yang kemudian penting tuh, sosialisasi ini menjadi penting. Dan yang kemudian juga banyak orang miris kan selalu bilang gini,
nggak mungkin bos. Samsat itu sampai kapanpun. Yang ini jadi tantangan pemerintah Pak Ayu untuk membalik keadaan itu, membalik pesimisme publik bahwa Samsat itu bisa bersih loh kalau misalnya dibenahi sistemnya, diperkuat fungsi pengawasannya. Jadi saya sendiri sampai bilang begini, jadi apa ya, jangan terlalu berharap banyak pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi itu berhasil gitu ya. Kalau benahi Samsat aja nggak beres-beres. Nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Dan mungkin sedikit gambaran tambahan, sedikit insight bahwa pada saat masyarakat mencoba mengumpulkan bukti, ada resiko ketika dia membuat video. Apa sekarang kan gampang kan, angkat handphone. Betul. Aja kan orang udah mulai takut kan, beberapa petugas sudah mulai takut ketika masyarakat udah mulai angkat handphonenya. Tapi di satu sisi ironinya bahwa ini bisa dikenakan undang-undang ITE. Karena Pak Kapolri mungkin kita tunggu apakah ada gerakan berupa menjadikan sebuah peraturan baru bahwa ketika memvideokan anggota polisi itu merupakan perintah Kapolri. Nah, ini kan yang muncul sebenarnya pernyataan sederhana. Kalau bersih kenapa harus risih? Jadi justru yang menurut kita agak mengecewakan adalah begini, di beberapa sektor pelayanan publik itu selalu ada pesan-pesan dilarang merekam. Iya. Gitu ya, merekam. Padahal dengan adanya tindakan larangan itu publik juga nggak bisa mendapatkan bukti-bukti penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau misalnya oknum pegawai. Disuruh melaporkan tapi dipersulit membuktikan. Dipersulit membuktikan kan selalu bilang kalau ada bukti sampaikan lah, gimana mau ada bukti mau disampaikan, orang dia sendiri nggak boleh bawa perekam misalnya atau bawa handphone misalnya atau merekam memvideokan misalnya kejadian itu. Dianggap melanggar undang-undang ITE. Ya. Itulah Kang ya, ironi di pelayanan publik khususnya di Samsat yang kita harapkan bisa dilakukan perbaikan. Nah, sahabat integritas, apakah Anda merupakan bagian dari korban praktek pungli di Samsat? Bang Eson sudah pernah hampir jadi korban. Banyak dari kita bisa saja menjadi korban jika sistem ini tidak diperbaharui. Saya Ayub Kadria. Please leave a message.